Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Sayembara yang diselenggarakan oleh Denny Indrayana, kalau saya katakan itu bodong. Kenapa bodong? Karena Denny Indrayana tidak bisa merealisasikan tantangan dari salah satu calon peserta sayembara ya, untuk menghadirkan fisiknya. Uang yang dikatakan Denny Indrayana itu sudah bertambah sekian miliar. Dan ini juga terbukti dari pernyataan Denny Indrayana di depan awak media. Tidak perlu transfer uangnya, kata Denny Indrayana. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya, lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263.750.000 rupiah. Wow. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Bener ya, nanti salah seperti Pak Prabowo salah hitung lagi. Tapi insya Allah sudah benar. Ya, jadi lebih dari 12 kali, artinya lebih dari 1.200%. Dan karena sudah banyak yang berminat, supaya tidak disalahartikan, awalnya saya agak tertutup, tapi sekarang karena banyak yang ingin bergabung, saya buka. Karena coba. Itu sekarang siapapun yang ingin menyumbang, tolong kirim WhatsApp ke nomor, ini sekarang saya buka nih, 0852 8971 4823. Atas nama siapa? Ya, 0852 8971 4823. Berikan di situ identitas supaya teridentifikasi memang bukan orang yang main-main. Dua, penyumbang tetap dirahasiakan. Penyumbang tetap dirahasiakan, kata Denny. Lanjut. Namanya tidak kita sebut karena barangkali ada yang tidak ingin terpublikasi. Kecuali kemarin teman-teman FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, itu terbuka menyumbang 100 juta. Dana tidak perlu ditransfer. Jadi teman-teman tanya nomor rekening saya berapa, enggak. Ini bukan pengumpulan dana. Jadi sekaligus mengklarifikasi ya. Dana tidak ditransfer. Disimpan saja. Insya Allah nggak perlu. Karena kayaknya ijazahnya juga nggak ada gitu. Jadi disimpan, tapi saya tetap minta nanti ada staf saya yang akan meminta surat pernyataan untuk memang menyumbang sebesar berapa. Karena penting ini. Berarti hanya omon-omon. Berarti aku juga bisa. Aku nyumbang sekian miliar. Bisa juga ya. Hanya sekedar omon-omon. Bukan bentuk fisik. Nggak ada bukti transfer. Kalau nanti ada komitmen-komitmen yang perlu dilakukan, maka jelas ada dasarnya gitu. Jadi sekali lagi, dana tidak perlu ditransfer. Ini bukan pengumpulan dana. Ini adalah upaya kita untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan legal sudah dilakukan, sudah berkali-kali, gugatan ke PT UN, gugatan ke PN, gugatan ke KIP, dan berbagai macam langkah hukum lainnya. Maka ini adalah gerakan sosial yang tidak kalah penting. Karena di tengah hukum yang biasanya tidak berfungsi dengan baik, hukum yang bisa diintervensi oleh kuasa, bisa dibeli oleh dana, maka langkah-langkah inovatif perlu dilakukan. Hukum yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, betul. Termasuk status kau yang sebagai tersangka sampai dengan saat ini. Memang sedang tidak berfungsi dengan baik hukum ini. Jadi, para penegak hukum ya itu angkat kembali nih ya, buka kembali kasusnya Denny Indrayana ini ya. Bikin sayembara itu hanya untuk bikin gaduh semata. Nggak usah transfer ya, cukup di WA saja, WhatsApp, saya berminat menyumbang sekian miliar. Gimana coba guys ya, Denny Indrayana sampai dengan saat ini tidak bisa ya memenuhi tantangan dari calon peserta teman kita YTN ya, bukan partai politik, untuk menghadirkan bentuk fisiknya itu uang yang kata sudah bertambah sekian miliar. Hanya omon-omon saja.
Siapa yang mau berpartisipasi, siapa yang mau menyumbang, silakan WhatsApp ke nomor sekian sekian sekian, kata dia. Nggak perlu transfer. Nah, ya, ini terbukti kalau sayembara yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini adalah sayembara bodong. Denny Indrayana ini sebenarnya sudah lihat video saya, namun kemudian sengaja mengulur-ulur waktu karena memang ya target atau sasaran yang dituju oleh Bang Denny itu bukan persoalan adanya peserta yang melamar, tetapi bagaimana isu ini terpelihara, teramplify, ya, terkapitalisasi menjadi suatu isu yang semakin besar gaung atau ehonya, ya, gemanya, sehingga itulah yang merupakan main target atau main goal, ya, tujuan atau target utama dari sayembara ini, bukan mau meregistrasi ya siapapun peserta yang sedang mendaftar. Mengapa saya meminta ada kejelasan tentang kualifikasi atau syarat-syarat yang ada, bukan sesederhana yang dipikirkan oleh Bang Denny. Misalkan saya menuntut adanya notaris, karena ketika saya mengikuti sayembara sebelumnya, itu kami mengikuti dinyatakan bahwa ada sekitar 350.000 peserta yang akan diambil, ya sekitar 10-17 peserta saja, ya. Jadi di situ kemudian saya melihat bagaimana proses mereka menentukan sayembara, kemudian bagaimana mereka menyatakan pemenang, itu disaksikan oleh yang namanya notaris dan juga ada pihak kepolisian. Dan berikutnya setelah kami diproses, seluruh proses-proses menyangkut tentang visa, ya, terkait dengan paspor, terkait dengan kelakuan baik dan semuanya itu disertakan, ya, supaya memastikan bahwa orang yang ikut ini dan akan menerima hadiah serta akan pergi ke sebuah negara itu akan mendapatkan jaminan bahwa adalah orang yang baik, ya. Karena itu saya meminta untuk itu disertakan, ya. Nah, kemudian muncul belakangan SKCK, ya. Saya berpikir apakah ini merupakan satu respon sembunyi-sembunyi untuk mengatakan syarat yang saya lakukan itu nyatakan itu dijawab dengan SKCK, dan kemudian saya sudah menjawab kemarin SKCK tidak cukup karena pemahaman SKCK yang hari ini dengan yang kemarin-kemarin itu berbeda. Kalau yang lalu itu adalah surat kelakuan, ya, baik, ya, surat keterangan berkelakuan baik. Hari ini SKCK itu adalah informasi bahwa baik atau tidak baik ada catatannya. Kalau kemudian dalam SKCK itu Bang Denny mendapatkan tidak tercatat sebagai suatu kriminalitas, ada catatan kriminalitas, itu belum tentu bahwa belum ada. Apakah persoalan belum diupdate-nya suatu sistem data dari pihak kepolisian atau apa? Apalagi secara pengetahuan publik, ya, itu dinyatakan bahwa ada sangkutan-sangkutan persoalan case tertentu sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum, pengetahuan publik bersama. Nah, itulah yang menjadi sebuah keinginan saya, ya, bahwa pendaftaran saya terhadap sebagai seorang peserta itu harus direspon, ya, jangan sampai kemudian ini, karena saya harus katakan mengapa harus ada fisik uang, karena apa yang disampaikan oleh Bang Denny ini tidak jelas, hanya sekedar catat mencatat dan kemudian tidak tahu sumber pendanaan dari mana, siapa yang menyediakannya. Kalau yang saya lakukan kemarin itu jelas ada siapa sponsornya, siapa yang menyediakan hadiah, hadiahnya apa, ya, berapa lama batas akhir pendaftaran dan sebagainya. Ini kan tidak jelas apakah berakhir pada tahun 2029, ya, atau kemudian 1 tahun kemudian, atau 1 bulan, atau 3 minggu ke depan ini. Itu seharusnya dinyatakan dengan jelas supaya kita tahu, ya, bahwa ada periodisasi sayembara, ya, karena kalau misalkan hanya mengatakan itu, ya, bisa saja segala sesuatunya, ya, ditaktis, diteknis oleh beliau sendiri seperti yang dilakukan dalam tafsir harga tanah wakaf yang dinilai 700 juta itu, yang digabungkan dengan nilai dari total sayembara. Ini kan tidak jelas, ya. Jadi akuntabilitas publik itu perlu dikemukakan, diketengahkan. Ini tidak harus tidak harus kemudian disamarkan, harus betul-betul dinyatakan secara tegas, ya, dengan semuanya. Nah, inilah yang kita butuhkan dari Bang Denny Indrayana. Tapi kalau ini kemudian hanya merupakan kuda Troya atau persoalan politik, ya, ini persoalan lain lagi, ya. Kita membutuhkan misalkan tim verifikasi,
tim yang akan menjelaskan, tim yang akan menguji, tim yang akan memberikan syarat-syarat dan sebagainya, hitam atas putih supaya kita dapat jelas tentang tolak ukurnya ya, atau katakanlah sistem pengukuran nilai kebenarannya itu kan jelas. Jadi kita harus bentangkan definisi operasional tentang sayembara itu, tentang apa yang disebut dengan SMA kesederajat, apa yang disebut dengan penyetaraan, kesetaraan ya. Itu semua harus jelas di hitam di atas putih definisi operasional, karena kalau bicara tentang definisi operasional terkait dengan riset misalkan itu, dan itu dibiarkan mengambang, ya kemudian susah untuk kita mengikuti. Karena itu sekali lagi Bang Denny Indrayana, saya menyampaikan untuk kali berikutnya bahwa saya masih siap untuk menghadirkan diri sebagai peserta sebagaimana yang saya sampaikan 10 hari yang lalu, dan harap ini direspon supaya publik itu tidak kemudian hanya menerima satu informasi satu arah saja ya. Ini yang kita harapkan dari Bang Denny, karena sekali lagi sayembara ini mesti harus tahu capaian moralnya apa, capaian etiknya seperti apa, ya, bagaimana kepentingan untuk publik, untuk bangsa dan negara, untuk stabilitas keamanan, untuk semua sesuatu yang semuanya adalah bagi kita semua ya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Saya sampai hari ini meyakini 100% ya proses pendidikan Pak Wakil Presiden, Mas Wakil Presiden itu ya sah secara hukum, baik hukum internasional dan hukum di Indonesia. Itu catatan saya untuk sementara, nanti kita update kembali dengan perspektif yang akan saya deskripsikan dan jelaskan, ya eksplanasi terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam paradigma yang berbeda antara apa yang terjadi di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Jadi kalau selama ini kita sering ngulas kasus-kasus hukum dengan Bang Deo. Nah hari ini saya tanya Bang, ini kasus hukum gak ada yang menarik lagi, Roy Suryo lagi kan. Coba kita ngobrol-ngobrol soal isu-isu politik deh Bang. Walaupun ini kan sebenarnya ada urusan dengan hukum juga Bang. Terutama tata negara ya. Ya tapi kalau Bang Deo diajak ngomong tata negara, tadi bilang jangan nanti dimarahin Menteri Yusril kan. Waktu itu Bang Deo bilang kan. Enggak juga. Oh enggak ya. Berarti abang nggak takut sama Bang Yusril? Oh enggak dong. Oh kirain. Kan waktu itu senior di UI itu Bang Yusril tuh. Oh iya? Jauh, senior jauh di UI. Oh, Bang Deo masuk, dia keluar. Kita masuk, dia udah lama di luar. Oke Bang Deo kenal Bang Denny Indrayana ya? Tahu lah ya. Tahu. Ya mantan Wamenkumham. Dan Dan dulu zaman SBY dia terkenal sekali loh Bang. iya, karena kan tangan intinya. Iya, termasuk orang kepercayaan Pak SBY. Dari masa itu kan, penguasa pada masa itu kan. Denny Indrayana. Dia kemudian hijrah ke Australia. Ya. Sampai sekarang kayaknya masih di sana. Enggak balik. Waktu itu terakhir Aman di sana kali ya. dia minta izin untuk mengajar di Australia. Gitu. Dan sekarang domisili Australia. Nah, dari Australia itulah Bang dia sering menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ya, yang pertama sekali waktu itu yang rame itu adalah dia menuliskan surat terbuka kepada Pak Prabowo untuk memecat Wapres Gibran. Alasannya ya balik lagi, biasanya kalau bicara Mas Gibran kan yang selalu disampaikan itu putusan MK 90 yang itu kan Bang. Kemudian menurut dia Mas Wapres tidak kompeten. Yang ketiga, Mas Wapres itu tidak punya ijazah, dan itu yang sampai sekarang dia bikin sayembara. Dia bikin sayembara ya. Kalau Bang Deo apa komentar ya Bang? Ini pertanyaan apa kita komentar atau komentar gimana? Aja Bang. Komentar ya. Jadi sebenarnya Bang Denny Indrayana itu sedang bikin sayembara. Kita nggak bisa ikut sayembaranya. Bang Vincent ikut nggak sayembaranya? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Soalnya angkanya masih kecil. Masih 1 miliar kan. 1 M. Kemarin 100 juta. Terus naik 1 M. Naik 350 kemarin, terus 700 miliar. Hari ini informasi terakhir 1 M. Jadi nanti kalau udah sekitar 32 miliar. Wah ini baru kita ikut. Tahu nih maksud abang nih. Jadi Bang Denny, kenapa 30 miliar baru abang ikut? Enggak, itu perkiraan korupsi yang dilakukan oleh dia kan? Gitu. Kalau 1 miliar dia masih untung itu. Masih untung. Masih untung dong. Masih Korupsinya untung, berapa sih dugaannya? Ya, waktu itu dugaannya 32 M.
32 apa 23? 32 M. Yakin. Yakin. Kalau gitu kita tunggu sampai 32 miliar. Iya. Itu sayembaranya baru kita ikut. Itu juga untung-untungan kan, begitu. Artinya apa tuh? Begini, dulu ya, itu kan ada SDSB, ada Porkas, Oke. zaman Pak Harto dulu Pak Harto. kan. Sayembara, itu kan sayembara. Sayembara. Kemudian udah dilarang itu sayembara model begitu kan. Tidak ada lagi yang dari Kementerian Sosial kan, SDSB, Porkas, kan sudah nggak ada karena judi. Judi. Berarti Denny berjudi menurut Abang? Dia lagi ngajarin orang main judi sebenarnya itu. Denny Indrayana. Nah, sayembara itu kan termasuk perjudian. Makanya kita bilang untung-untungan tadi kan. Namanya judi kan untung-untungan. Nah, Begitu. Bang, kalau polisi sayembara nangkap Deddy Mulyadi kemarin, siapa nangkap itu? Ya itu Judi juga, termasuk Deddy. judi, termasuk judi. Gitu. Karena ada orang dikasih harapan-harapan yang kemudian Belum tentu. pas dengan hadiah kan. Gitu. Itu masuk judi. Kita judi itu dulunya kan gaple, QQ, apalagi tuh. Terus kemudian berubah, terus kemudian ada sayembara kan, sayembara, Porkas, SDSB, berhadiah itu kan termasuk judi. Jadi orang gelap mata semua tuh, uangnya dipakai buat ikut sayembara kan pada waktu zaman dulu kan. Betul. Ini dengan pola-pola yang sama dan mirip yang disampaikan oleh Denny Indrayana kan. Saya kasih hadiah, orang akhirnya berlomba-lomba untuk pengen ikut kan, tapi ikut itu kan ada biaya. Betul. Misalnya suruh nyari ijazahnya si siapa? Gibran. Kan dari Singapura, berangkat ke Singapura naik pesawat kan itu duit semua itu kan. Itu contoh-contoh judi yang tidak langsung, yang zaman Pak Harto dulu pernah ada di Kementerian Sosial, tapi kemudian sudah tidak ada lagi karena dianggap bagian dari pola-pola judi yang khusus ya. Begitu, jadi itu dia. Tapi kita tidak akan bicara sayembara yang model begitu, karena itu sebenarnya ulah-ulah dari oposan politik. Iya. Jadi sebenarnya maksudnya dari Denny ini kita paham dia. Ngerti. Dia hanya ingin supaya ada distrak politik yang bisa mengganggu pemerintahan. Jadi apa yang disampaikan Denny Indrayana itu secara akal sehat hukum formal ya tidak berlaku. Padahal dia kan katanya profesor di bidang hukum formal kan, tapi nggak Guru berlaku. besar dia itu ya. Guru besar, tapi ya sudah dia main di wilayah-wilayah yang recehan, gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kita anggap begitu. Jadi nggak Recehan. punya recehan tuh receh aja dia mainnya itu kan. Karena sebenarnya kalau seorang kan dia katanya pakar tata negara, Pakar hukum tata negara. harusnya dia nggak kemudian bermain di wilayah sayembara atau di wilayah perjudian kan. Dia harus bermain di wilayah intelektual kan. Betul. Bagaimana kemudian kalau dia ada rasa yang kurang, bagaimana menyelesaikan kejanggalan formal tata negara dengan ilmu tata negara. Bukan Gitu. ilmu sayembara. Bukan ilmu sayembara atau iming-iming. Bisa ditangkap deh Bang. Kan kata Abang judi itu. Kan judi Sampai sekarang dia nggak bisa ditangkap. Iya. Orang tersangka 10 tahun dia kan. Tidak bisa nangkep kan begitu. Makanya ya, kalau kita lihat profiling dari Denny Indrayana kan tersangka kasus korupsi sejak zaman SBY. Iya. Begitu. 10 tahun kan. waktu dia 2000 Kumham. Iya, 14 15 kan. Sekarang 2026 udah 10 tahun tersangka. Termasuk tersangka yang paling lama dia. Itu kasus Tersangka paling lama. online kalau nggak salah. Ya, itu paspor gateway kan. Gateway. Kemenkumham ya pada waktu Gateway. itu. Tapi kita tidak bahas tersangkanya di Denny Indrayana kan. Kita lagi membahas bagaimana dia mengadakan sayembara dengan iming-iming yang sebenarnya bagi seorang ahli ilmu tata negara itu nggak pantas. Iya. Gitu. Apapun modelnya menyuruh orang itu sama kayak nyuruh orang untuk coba siapa yang bisa mencari tahu ijazahnya Gibran kan. Iya. Gitu. Padahal yang lebih gentle itu ya Rismond Sianipar. Dia cari tahu ijazah Jokowi dengan penelitian. Yang lebih gentle juga Dr. Tifa cari tahu ijazah Jokowi dengan penelitian. Roy Suryo juga gitu, cari tahu ijazah Jokowi dengan penelitian kan begitu kan. Walaupun penelitiannya lebih bersifat abal-abalan gitu. Tapi penelitian. Tapi kalau ini kan nggak neliti dia. Dia cuma dapat isu yang gosip-gosipan begitu, kemudian pinggiran, kemudian dia bikin isu yang seolah-olah intelektual padahal tidak begitu. Dia nyiksa kita itu Bang. Kan dia Nyiksa, tinggal kan? di Australia. Mas Iya. Gibran tuh kan kuliah di Australia. Emang Kenapa dia nggak cek aja kampusnya? Iya, dia kayak tadi yang kita sebut kan, mereka kan bekerja tuh. Kalau dia kan enggak, begitu. Jadi ya isu murahan yang dipakai kan dari seorang yang
katanya ahli tata negara Katanya. gitu, Denny Indrayana. Ya nggak apa-apa kita sebut kan, karena dia berani juga nyebut apa sayembara ijazah kan. Tapi apakah Denny Indrayana bekerja sendiri atau pikiran dia sendiri? Karena dia kan orang politik sebenarnya. Betul. Dia kan terafiliasi dengan satu kelompok partai politik yang memang kita tidak pernah bisa sebut ya. Apakah ada latar belakang itu apa tidak? Gitu itu yang Ada kemudian kayaknya. kita juga nggak mau tahu. Tapi sebagai pribadi dia rasanya recehan yang disampaikan Betul. kepada publik begitu. Apakah orang terpengaruh atau orang mudeng dengan ininya dia kan? Sayembaranya. Sayembara atau isinya dia? Jawabannya orang enggak tuh. Gitu biasa-biasa aja. Iya. Apalagi nilainya cuma 1 miliar atau cuma 100 juta dulu kan? Iya. Gitu. Jadi abang tunggu 32 ya. Tunggu 32 miliar. 32 miliar baru ikut. Enggak juga. Soalnya gitu pasti duitnya nggak ada, udah habis dia itu. Oh iya, betul Ini. sih. Iya. Nggak mungkin nyampe 32 ya. Udah habis lah duitnya yang cerita tentang itu kan. Tapi kalau dia dikasih duit sama kelompok politik ya bisa juga ada. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Jadi tujuan Denny Indrayana bukanlah betul-betul menyelenggarakan sayembara, bukanlah mencari ya siapa-siapa saja yang mau mendaftar mengikuti sayembara, tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak dosen tadi ya kan, sengaja memelihara isu ini, mengglorifikasi ya, terus-terusan digoreng ya, dengan tujuan ya mungkin tujuan ya ada tujuan politik di balik itu semua. Gimana menurut kalian? Silahkan dikomentarkan di kolom komentar ya. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.